masalah ijazah nih persoalkan. Bagus. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Ya ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Aduh Mulyono, kok lu bisa Polda buat ngelaporin orang-orang yang menduga kalau ijazah lu itu palsu? Cuman lu nggak bisa buat datang ke persidangan membuktikan kalau ijazah lu itu asli. Bisa. Lu kayaknya seneng banget ngadu domba masyarakat yang menuntut ijazah lu dan masyarakat yang menjadi ternak-ternak lu. Seneng banget lu kayaknya asli. Lagian lu ngapain nunjukin ijazah ke polisi biar dipercaya? Yang pertama lu nunjukin ke wartawan tapi nggak boleh dipoto karena nunjukin ke polisi. Lagian kan lu yang bilang sendiri sama kuasa hukum lu mau menunjukkan itu di persidangan. Beda lagi. Ini dari cara lu menanggapi masalah tentang ijazah asli lu, itu menunjukkan banget kalau emang lu nggak punya ijazah. Mentang-mentang ternak lu udah banyak dan siap membela lu. Aduh dongo. Jokowi nggak akan tunjukkan ijazahnya ke publik. Katanya itu salah satu hak asasi manusia. Udah nggak punya ijazah, nggak ngerti hukum juga. Makanya hukum sekarang yang ditegakkan tuh rusak. Ngomongin soal hak asasi manusia, bacot lu kemana? Waktu kasus KM50, bacot lu itu kemana? Waktu kasus Kanjuruhan. Dulu aja Presiden Obama dituding bukan kelahiran Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Presiden Obama? Nyuruh pengacara, nyuruh preman? Enggak. Dia meminta salinan aktenya untuk ditunjukkan ke publik. Nggak usah pakai bahasa hak asasi manusia. Dari bacotnya, cara menyikapi masalahnya udah ketahuan banget nggak punya ijazah. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya. Dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. biar viral. Kan banyak konten kreator di sini Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar dari kantong kiri ya. Iya. Kanan gitu kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta Mas? Apa? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya 2 kali nih UGM dan Jokowi. 3 kali. Ya. Bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya ijazah, semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja.
Gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang. 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Dia itu melecehkan ya Bang ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses Iya. peradilan juga ya Bang. Contempt of court itu. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Semakin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru-baru ini Jokowi mengeluarkan statement, yaitu mengatakan bahwa sudah habis kesabarannya, merasa direndahkan oleh aktivis seperti Roy Suryo, Rismon Syanipar, Dr. Tifa, dan beberapa aktivis lainnya, karena merasa ijazah ini sudah seperti objek penelitian. Jadi dia mengatakan dia sudah merasa terhina sehina-hinanya. Jadi menurut Jokowi karena mereka sudah menuduh ijazahnya palsu, sehingga wajar jika Jokowi melaporkan yaitu Rismon Syanipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan beberapa aktivis lainnya. Jadi menurut netizen ini Jokowi sengaja melakukan fly victim, seakan-akan dia merasa terdalimi, padahal Jokowi sendiri yang tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Padahal netizen tahu masalah polemik ijazah Jokowi ini cuma satu, yaitu memperlihatkan ijazahnya. Sampai sekarang pun Jokowi tetap enggan, tidak mau memperlihatkan ijazah yang katanya asli, sehingga ini banyak mengundang kecurigaan masyarakat. Bahkan sekelas Rocky Gerung saja yang menganggap bahwa Jokowi ini sengaja membuat gaduh supaya dirinya tetap bersinar di media, tetap dibicarakan oleh masyarakat dan publik, dan sengaja mencari masalah dan mengkriminalisasi mereka yang melaporkan ijazah Jokowi ini. Yang jadi soal adalah pertanyaan mengapa pada akhirnya Jokowi tiba di pengadilan melaporkan, kenapa nggak dari dulu ketika isu ini beredar. Kan datang ke kepolisian kan pasti membawa ijazah asli. Nah, apa bedanya membawa ijazah asli ke depan kepolisian dan membawa ijazah asli itu ke depan Roy Suryo, Dr. Tifa, Raymond, Syanipar atau Fadila, dan semua itu yang kita ingin pertanyakan secara moral, secara etis. Dan apalagi ada dua orang yang udah terhukum itu, Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi sekali lagi ini soal yang akan dinilai secara moral. Ngapain Presiden Jokowi itu pada akhirnya datang? Kalau pada awalnya dia bisa cegah orang masuk penjara kan? Kan akhirnya dilihat lagi ini manusia ini karakternya apa? Pendendam, menyimpan amarah, menjebak orang, kan itu dasarnya kan. Jadi seandainya pun ijazahnya asli, itu artinya orang merasa kenapa Jokowi punya kelakuan begini ya? Kenapa nggak dari dulu bilang nih aslinya nih, silakan periksa supaya huru hara dan kemacetan komunikasi politik itu tidak berlangsung seperti sekarang. Sekarang sudah terjadi kegaduhan. Jadi sekali lagi kita bukan sekedar menunggu, tetapi mau melihat bagaimana wacana ini diolah itu. Saya ingin mengolah ini dari segi kapasitas presiden yang tidak matang secara moral tuh, karena menunda memperlihatkan ijazah aslinya itu, dan sangat mungkin juga publik akan menganggap bahwa ya oke deh, penjarain aja mereka itu. Toh tetap akan ada masalah di kemudian hari bahwa Jokowi memenjarakan orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Pada waktu dia kepala negara, dia harus lindungi warga negara yang bertanya dengan menerangkan begini ijazah saya. Jadi sekali lagi saya tetap ingin pantau ini sebagai problem moral dari seorang mantan kepala negara yang pada akhirnya tumbuh sebagai seorang pendendam, seorang yang menyimpan strategi. Padahal ini strategi yang sebetulnya apa pentingnya menyimpan strategi untuk hal yang pada akhirnya menyebabkan negara ini terpecah dalam opini, terpecah di dalam persaingan politik, bahkan terpecah di dalam kejujuran. Hakim bilang ini warga negara versus kepala negara tuh, gimana pidananya sih itu kan. Jadi ini soalnya tuh. Jadi forum yang disebut sebagai kasus ini nggak ada kasus pidana di situ. Nah itu kasus pidana artinya hubungan subjek dengan subjek. Ini hubungan antara warga negara dan kepala negara. Warga negara menagih informasi supaya terdapat semacam keteduhan di dalam negara. Jadi kalau dibilang bikin ribut, bikin gaduh, ya kenapa kegaduhan itu muncul? Karena kepercayaan presiden pada warga negara tidak ada. Demikian juga kepercayaan sang warga negara pada presiden makin tidak ada. Nah supaya itu terjadi saling kepercayaan, maka dibukalah itu dalam persahabatan antara warga negara yang menuntut ijazah itu dan kepala negara yang mengerti bahwa tuntutan itu tuntutan publik, bukan tuntutan personal. Ini bukan soal vendetta. Jadi saya ingin ingatkan supaya kita masuk dalam kondisi akal sehat, bahwa tidak ada dendam di situ. Ini hanyalah urusan legitimasi itu, bukan urusan legalitas. Sekali lagi harus dipastikan bahwa
persoalan tentang ijazah Pak Jokowi itu terjadi karena Pak Jokowi memakai ijazah itu untuk kepentingan pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi ini urusan administrasi publik, itu intinya. Nah, kalau orang mencurigai, maka itu artinya orang merasa bahwa ada satu proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar tuh, yaitu KPU, mungkin KPU Solo, KPU Jakarta, atau KPU Nasional hanya melihat fotokopinya. Kan itu juga soal yang mesti diyakinkan, supaya ada keyakinan moral bahwa Joko Widodo waktu mendaftar betul-betul tiba dengan kejujuran. Itu soalnya, hanya itu aja kan. Jadi ini sekali lagi jangan dipermasalahkan panjang lebar sehingga timbul kekerasan, timbul rasa benci, timbul rasa tidak percaya. Jadi biarkan persahabatan antara warga negara itu berlangsung antara Jokowi dan warga negara Indonesia yang merasa bahwa Pak Jokowi kenapa menahan ini sehingga timbul kegaduhan. Kan kalau Pak Jokowi ada moral call, ada panggilan moral, dia bilang aja, ini loh silakan kalian pakai, bahkan saya temani kalian untuk menguji itu secara forensik, bahkan secara itu. Nah, itu dari situ nobleness-nya itu muncul lagi. Jadi kita balik pada prinsip bahwa yang ditagi adalah legitimasi, yang ditagi ada jangan sebut kejujuran moral, nanti problem lagi dengan situ. Yang ditagi adalah sikap etis. Nah, itu dari Pak Jokowi, bukan sikap politisnya, apalagi sikap yuridisnya. Baik ya, coba kita baca beberapa komentar netizen di sosial media atas respon Jokowi yang mengatakan bahwa dia merasa direndahkan, terhina sehina-hinanya. Ada komentar dari Himawan, kalau benar asli ya tunjukkan dong, kalau tidak ada ya kebenaran harus diakui, tidak ada itu penghinaan sehina-hinanya, ya main peta umpet yang buat ruwet ya panjenengan jadi capek sendirinya. Ya memang Jokowi kelihatan banget fly victim di sini ya. Padahal masalahnya cukup simpel. Semua masyarakat netizen mengakui masalah ijazah Jokowi ini ya tunjukkan saja. Selesai masalah sebenarnya. Kalau toh mereka ya mau melakukan investigasi, melakukan forensik ijazah Jokowi, ya berikan saja. Polemik ijazah Jokowi ini ya dari dulu sudah memakan korban Gus Nur maupun Bambang Tri. Jika Jokowi merasa tidak salah ya tunjukkan, tetapi itu pun tidak mau dilakukan. Ada komentar dari rezim hibrid, harusnya bercermin Jokowi, mungkin saja Allah sedang menghina Anda sehina-hinanya. Dan Anda harus ingat dengan kejadian KM50 dan sudah berapa banyak yang Anda jebloskan ke jeruji. Makar Allah itu lebih dahsyat. Jadi menurut netizen ya sengaja bahwa Allah menghina dirinya sehina-hinanya akibat ada beberapa kasus seperti KM50 ya. Dan sempat bocor ya di sosial media bahwa KM50 ini atas perintah Jokowi. Jadi netizen menduga ini adalah bagian skenario Allah Subhanahu wa taala ya, menghina Jokowi sehina-hinanya melalui kasus ijazah palsu. Difitnah saya diam, dimaki-maki saya diam, direndahkan saya diam, tapi sekarang saya disuruh jujur saya lawan. Ada komentar dari netizen Sparrow, lewat OCCRV finalisnya pun sudah merendahkan Indonesia serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya. Ya sebenarnya setelah OCCRV menetapkan Jokowi sebagai finalis terkorup nomor 2 di dunia, itu pun secara tidak langsung sudah hina sehina-hinanya ya. Sudah mempermalukan diri sendiri. Bahkan NGO dunia saja mencap Jokowi orang paling terkorup nomor 2. Jadi jangankan masalah ijazah palsu sebenarnya ya, nggak usah dibilang gara-gara ijazah palsu Jokowi hina sehina-hinanya. Sebenarnya tanpa ijazah palsu pun kasus OCCRV menobatkan Jokowi sebagai orang terkorup nomor 2 di dunia itu pun sudah hina sehina-hinanya. Nah sampai Dr. Rifa ya mempertanyakan Jokowi yang melaporkan kelima aktivis ya di Polda Metro Jaya. Jadi Dr. Rifa menulis di akun X-nya, udah mulai ambiar ini. Sebetulnya ijazahnya ada apa enggak sih? Kok Yakub rada au gitu. Nah terus itu ke Poldanya kok bagian laporan kehilangan. Kehilangan apa sih yang kepo banget saya? Jadi Dr. Rifa mempertanyakan ya, seperti juga dugaan netizen. Kok katanya melaporkan 5 aktivis ke Polda Metro Jaya malah mendatangi bagian kehilangan. Dan ini menjadi tanda tanya oleh netizen. Ngapain ke bagian kehilangan ya? Apa jangan-jangan memang melaporkan ijazahnya yang hilang sehingga Jokowi pun sampai sekarang tidak berani menampilkan ijazahnya. Jangan-jangan memang tidak ada ijazahnya. Ini ada statement yang mengejutkan ya dari Mahfud MD. Mahfud MD yakin Pengadilan Negeri dan PT UN bakal tolak gugatan soal kasus ijazah Jokowi. Jadi yang selama ini masyarakat mengkhawatirkan bahwa matahari kembar itu benar-benar ada, ternyata memang ada setelah kemarin ya kasus anak Pak Tri Sutrisno dicopot, sehingga dugaan netizen ya jangan-jangan juga masalah kasus ijazah palsu ini bakal
kandas di tengah jalan, karena ya kita tahu bahwa hakim maupun polisi masih di bawah ketiak Jokowi. Supaya bagaimana kasus masalah ijazah palsu ini ya, seperti aktivis Roy Suryo, Rismon Syanipar, Dr. Tifa, Rizal Padilah akhirnya bisa dipenjarakan. Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan, foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam, ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita judgement bahwa Pak Jokowi sedang melaporkan kehilangan ijazahnya ya. Karena kalau begitu, maka tentu perspektif publik langsung memberikan penilaian bahwa sedang membuat yang baru nih gitu. Untuk sebagai sebuah alibi dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Nah, ini tragedi Jokowi, beban Gibran, pelayanan kehilangan. Kehilangan apa nih? Ya, tentu angle jelas sangat berpengaruh ya. Angle itu akhirnya mengarahkan publik pada sebuah opini. Tapi selalu dan selalu saja, ini mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Sebagian orang bilang ini tanda-tanda alam atau mestakung. Semesta mendukung. Ada yang begitu. Ya, Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Mungkin saja itu maksudnya harusnya bergeser agak ke sebelah kiri, pengaduan masyarakat gitu. Tapi kok duduknya malah pas di bagian atasnya pelayanan kehilangan. Ya, mau tidak mau akhirnya opini terus berkembang bahwa ya jurus-jurus sedang. Saya juga sempat ada kejadian, ada beberapa kawan saya yang nggak percaya bahwa saya lulusan SMP Muhammadiyah. Itu pertama. Nah kemudian saya pikir kan nggak ada repot-repot, tinggal saya ambil di laci, saya tunjukin ini ijazah saya asli atau bukan, terserah mereka yang menilai. Itu kan. Nah kemudian kalau saya melihat ini seperti ada sesuatu yang begitu disembunyikan. Artinya ada sesuatu yang seolah-olah ini sakral, ini barang antik gitu. Yang melihatnya aja harus bayar, ada DP di depan lagi itu. Kalau ini mah kayak barang antik misalnya kantong macan atau apa kayak orang-orang klinik gitu, ijazahnya kan nggak boleh. Yang namanya masyarakat, yang namanya rakyat itu punya kewenangan untuk melihat keabsahan, legalitas status pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu maladministrasi secara data atau tidak kan gitu. Wewenang lah, nggak apa-apa. Bukan kemudian ketika rakyatnya menanyakan keabsahan tentang legalitasnya gitu kan, tentang ijazahnya, kemudian malah dilaporkan ini apa namanya gitu. Nih saya ini tuh lulusan SMP bisa menilai mana yang hak mana yang batil. Dan saya katakan, saya juga percaya, yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu, kenapa repot-repot? Kenapa harus diumpet-umpetin? Harus gue eger kemana-mana? Kalau memang ini asli gitu kan. Tinggal serahkan, selesai. Nggak usah repot-repot. Nah artinya, ketika saya melihat persoalan ini, kata saya pantas gitu kan. Hidup saya ini menderita terus. Artinya kedoliman itu yang saya rasakan. Kalau saya kan masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani gitu kan. Nah saya merasakan kedoliman itu. Bagaimana sawah-sawah kami digusur tanpa jelas, laut kami dipageri, kemudian ini mau dijual kepada korporasi, kepada oligarki. Nah ternyata lagi-lagi ini ada penyebab, yaitu penyebabnya adalah kepemimpinan yang maladministrasi, kepemimpinan yang tidak seharusnya dia memimpin, justru memimpin dipaksakan oleh oligarki dengan cara-cara tertentu gitu. Sehingga justru kami melihat Joko Samiri ini adalah agen oligarki yang memang sengaja untuk mengacak-ngacak bangsa kita. Nah saya ngomong begini karena kami merasakan dampaknya. Kami tidak bermusuhan dengan Joko Samiri itu, tapi kami hanya merasakan dampak dari kebijakan sehingga kami harus melawan. Ujuk-ujuk ternyata ijazahnya palsu katanya gitu. Dari situlah saya meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya yakin? Karena kebijakan Jokowi tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa ini adalah orang abal-abal. Ini adalah orang imitasi yang memimpin 10 tahun di bangsa Indonesia. Dan saya yakin dampaknya 200 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak melawan kedoliman ini. Terima kasih. Ya kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini, ya ini justru saya melihat ini adalah simbol dari cahaya. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Ya, karena yang melaporkan 4 orang
orang ini, Pak Suryo segala macam dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang melawan kegelapan. Nah, kegelapannya di mana? Kan udah saya bilang tadi, al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Al ilmu itu adalah cahaya, dulmun jahil itu kegelapan, kedoliman. Nah, Pak Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencoba untuk membuka, untuk hadir ke dalam kegelapan, kemudian dilaporkan. Ya kita lihat, kita akan membersamai cahaya karena saya akan berpihak kepada cahaya dan saya tidak akan pernah berpihak kepada kegelapan dan rakyat akan melawan itu. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu Soraya dipegang aja Bu ya, berdiri biar kelihatan. Berdiri aja. Berdiri biar terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi hanya ingin membuat satu atau penambahan dari rekan saya, Susi, bahwa Saudara Jokowi juga harus membuktikan itu persoalan ijazah palsunya. Karena belum pernah dibuktikan di persidangan. Jadi jangan ujuk-ujuk bahasanya beliau memperlihatkan ijazah palsu, ijazah tersebut di kepolisian. Dan Anda sebagai hari ini sebagai warga negara juga bisa dikenakan keterangan palsu. Oh, ngeri itu. Oke? Jadi ingat Saudara Jokowi, Anda belum pernah membuktikan ijazah Anda di persidangan. Anda sudah ujuk-ujuk datang ke kepolisian, ke penyidik menyerahkan ijazah. Jadi Anda juga bisa dikenakan keterangan palsu. Yang ya 7 tahun. Dan yang kedua, untuk kepolisian juga Anda jangan sembarangan juga. Anda juga bisa dilaporkan ke Propam. Ya, jadi saya hanya ingin menegaskan, jangan main-main, jangan bikin persoalan kegaduhan di negeri ini. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih, mantap sekali. Allahu Akbar. Baik, saya ingin tegaskan satu hal. Tadi saya diingatkan Bang Medi, tapi Bang Medi juga nanti akan menyampaikan. Saya ingat betul kata-kata Pak Jokowi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, Pak Jokowi hari ini mendalilkan bahwa klien kami melakukan pencemaran, fitnah soal ijazah palsu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tubaran. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya titip pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu Pak ya. Lanjutkan. Ini dia 4 keunikan ijazah Jokowi yang membuat kita berpikir keras. Yang pertama, nama dosen pembimbingnya itu ajaib. Mengapa saya mengatakan nama dosen pembimbingnya itu ajaib? Karena menurut keterangan sang anaknya itu mengatakan bahwa nama asli bapaknya itu Ahmad, bukan Asmat, yang seperti tertera dalam ijazah Mulyono. Karena di situ, di dalam ijazah Mulyono itu dituliskan bahwa nama dosen pembimbingnya itu Asmat. Nah, hal inilah yang kemudian membuat kita menjadi tanya, apakah kita lebih percaya pada sang anak atau kepada Mulyono dan para pihak universitas yang mengeluarkan ijazah ini. Yang kedua, tanda tangannya itu unik, kayak orang lagi belajar. Jadi, ketika mereka mencoba untuk membandingkan tanda tangan Profesor Dr. Ahmad ini dengan para pembimbing-pembimbing sebelumnya, itu tanda tangannya itu berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah Profesor Dr. Ahmad ini merubah tanda tangannya ketika dia sedang membimbing Jokowi, atau memang itu direkayasa oleh orang-orang tertentu. Nah, hal ini yang kemudian membuat orang tanda tanya, apakah ini memang ijazah asli atau memang direkayasa saja. Yang ketiga, skripsinya itu tanpa tanggal. Lu bayangkan, lu ujian skripsi, tapi di situ di skripsi lu tidak dituliskan kapan tanggal lu ujian skripsi. Kan dungu namanya. Ya dungu, mengapa saya mengatakan dungu? Masa di dalam skripsi itu tidak dituliskan sama sekali? Apakah menjadi pertanyaan kita, apakah si Mulyono yang salah atau pihak kampus yang tidak menuliskan tanggal skripsinya? Itu kan harus ditulis supaya orang-orang bisa tahu bahwasannya memang dia ujian skripsinya tanggalnya ini. Tapi balik lagi di sini tidak dituliskan sama sekali. Kan membuat orang bertanda tanya, apakah ini memang ijazah asli atau ijazahnya hanya rekayasa saja atau skripsinya itu diada-adakan saja. Iya, balik lagi cuma Mulyono sendiri yang tahu. Terus yang keempat, yang terakhir, ijazahnya tidak ada nomor registrasi. Bayangkan,
lulus skripsi, terus selesai ujian, dan ketika ijazah lu keluar dan tidak ada nomor registrasi, itu kan sesuatu hal yang membagongkan menurut saya. Dan ketika para orang-orang mempertanyakan itu, para pihak universitas mengklaim bahwasannya tidak ada nomor registrasi dalam ijazah Jokowi karena pada saat itu yang ijazah yang tersebar di media sosial itu hasil fotokopi. Jadi ketika para orang-orang melakukan fotokopi ini tidak terbaca nomor registrasinya. Tapi balik lagi, kalau kita pikir dengan logis ya, dengan teknologi sekarang ketika kita melakukan fotokopi ya pasti ada tertera nomor registrasi. Nah, dari 4 keunikan ijazah Jokowi ini, apakah kalian masih percaya bahwasannya ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli atau palsu?